Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Hairul Umam dengan NIM 110119345. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 13 Python, yaitu tentang membuat algoritma program untuk mengetahui hasil dari akurasi pada data. Nah, yang pertama kita harus tulis import pandas AS PD. Terus yang kedua ada import NumPy AS NP, kemudian yang ketiga ada import matplotlib, kemudian .pyplot AS PLT. Kemudian yang terakhir ada import seaborn AS SNS. Nah, setelah itu kemudian kita mau masukin data setnya dengan cara data sama dengan pd.readcsv supaya data setnya bisa kebaca. Nah, data setnya sendiri sudah disiapkan. Nah, kita tinggal masukkan saja untuk terus data.header. Nah, setelah di run maka akan muncul hasilnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari datanya dari 0 sampai 4, dari pregnancy sampai dari outcome. Nah, setelah itu kemudian lanjut ke programnya. Kemudian ada data.descript. Nah, data.descript-nya sendiri untuk menampilkan data dari datasetnya. Nah, kita bisa lihat simpangan kuartilnya, kemudian main, bisa lihat min std minimal atau 25%, 50% sampai nilai maksimum. Nah, setelah itu ada programnya, yaitu data.isNull. Nah, data.isNull ini sendiri yaitu dari dataset. Nah, dari data dari pregnancy sampai outcome-nya hasilnya 0 karena tidak ada data isNull-nya. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu tentang data untuk pregnancies. Nah, kita bisa lihat dari dataset pregnancies yang paling atas. Nah, untuk data pregnancies-nya sendiri, ini adalah tabel dari data pregnancies-nya mulai dari angka 0 sampai 250. Kita bisa lihat hasil tabelnya seperti ini. Kemudian ada program yaitu tentang data glukos atau glukosanya yang ada pada datasetnya. Nah, kita bisa lihat hasil runningnya atau programnya dari data glukosnya. Kemudian selanjutnya ada program tentang data blood pressure. Nah, ini kemudian di running maka hasilnya seperti itu. Nah, itu untuk data dari blood pressure-nya yang ada di dalam datasetnya. Selanjutnya ada data untuk skin thickness-nya. Nah, setelah di running hasilnya seperti itu. Nah, itu untuk data skin thickness-nya. Kita bisa lihat hasilnya. Kemudian ada data insulin. Nah, untuk data insulinnya sendiri kita bisa lihat juga dari hasil runningnya seperti itu untuk tabelnya. Kemudian ada data untuk menampilkan BMI. Nah, ini setelah di running datanya seperti ini atau tabelnya seperti ini. Kemudian ada data untuk diabetes prevention-nya. Nah, untuk hasil runningnya seperti ini. Kita bisa lihat dari tabelnya. Kemudian ada data untuk atau data dari umur yang ada di dalam datasetnya. Nah, dari tabel kita bisa lihat seperti itu.
Setelah itu ada data untuk outcome atau data yang terkena diabetes atau tidaknya. Nah, kita bisa lihat di dataset paling atas. Nah, kita bisa lihat itu untuk outcome-nya itu bisa ada angka 1, 0, 1, 0, 1 itu maksudnya yang angka 1 untuk outcome-nya itu berarti dia terkena diabetes. Nah, sedangkan yang 0 itu tidak terkena diabetes. Lanjut aja ke program tadi. Nah, setelah itu kemudian kita tulis from clean.processing import label encoder. Nah, untuk label encodernya disimpan dalam LE. Nah, dengan cara LE sama dengan label encodernya. Kemudian from screen.model selection, kemudian import train test split itu dari datasetnya. Nah, kemudian ada X sama dengan data drop column outcome untuk data yang diabetes yang tadi. Nah, untuk X-nya sendiri dibuat untuk inputan. Nah, untuk selanjutnya ada Y sama dengan data outcome, itu untuk Y-nya sama dengan tujuannya. Nah, kemudian X trend, X test, Y trend, Y test sama dengan trend test split. Kemudian X tadi data dari dropnya, kemudian Y-nya data dari outcome atau tujuan dari hasilnya, kemudian size sama dengan 0,3. Setelah itu kemudian program selanjutnya itu seperti ini untuk program yang import logistic regression. Nah, untuk logistic regression kemudian kita mau menyimpannya di dalam model sama dengan logistic regression. Kemudian model.fit xtrend atau ytrend. Nah, untuk menampilkan hasil dari akurasinya dengan cara model.score X untuk inputannya, kemudian Y untuk tujuannya. Nah, setelah di running hasilnya seperti itu. Nah, untuk akurasi dari logistic regression bisa dilihat akurasinya hasilnya yaitu 0,77, sekian. Nah, mungkin selanjutnya ke data selanjutnya yaitu tentang screen board data, kemudian import board classifier. Nah, untuk modelnya sendiri kita bisa nyimpan dari maksudnya boardnya kita bisa simpan dalam model. Nah, dengan cara model board classifier kurung buka kurung tutup. Kemudian model.fit xtrend dan ytrend. Nah, untuk x-nya sendiri untuk inputan dan Y-nya sendiri untuk tujuannya. Nah, untuk menampilkan hasil akurasinya dengan cara print, kemudian dalam kurung akurasi, kemudian memanggil tadi variabel tadi model.score-nya, X test, kemudian Y testnya. Nah, untuk hasil runningnya seperti itu kita bisa lihat akurasinya yaitu 0,701 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk akurasi tentang decision tree classifier dengan cara from screen.tree kemudian import dari data decision tree classifier, kemudian model untuk menyimpannya sama dengan disimpan dalam model, maksudnya untuk model sama dengan decision tree classifier, kemudian model.fit xtrend dan ytrend. Nah, untuk menampilkan hasil akurasinya dengan cara yang sama, kemudian print akurasi model.score, kemudian X test, kemudian Y test. Nah, untuk hasil akurasinya sendiri yaitu 0,692 dan seterusnya. Nah, untuk yang terakhir ada data atau akurasi dari Gaussian NB. Nah, dengan cara from screen.navbase, kemudian import dari Gaussian NB-nya, kemudian model sama dengan Gaussian NB kurung buka kurung tutup, kemudian model.fit x-trend-nya, y-trend, kemudian untuk menampilkan hasilnya dengan cara print akurasi sama dengan
model.score, kemudian I test untuk inputannya dan J-nya untuk tujuannya. Nah, setelah di running hasilnya seperti itu, hasil skornya atau runningnya yaitu 0,77 dan seterusnya. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.